sinfanu minan nasi, dua golongan dari masyarakat manusia. Sinfanu, dua golongan, minan nasi, dari manusia. Idza soluha, bila dua golongan itu baik. Idza soluha, bila dua golongan itu baik. Soluhan nas, masyarakat manusia jadi baik. Wa idza fasada, dan tatkala dua golongan itu buruk. Fasadan nas, manusia, masyarakat manusia menjadi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Pada kali ini channel Tasawuf Nusantara akan menyajikan kajian mursyid Thariqah Siddiqiyah yang berisi tentang dua golongan yang akan membuat kebaikan kepada seluruh manusia jika dua golongan tersebut berlaku baik. Namun sebaliknya, jika dua golongan itu berlaku buruk, maka tunggulah bahwa manusia ini akan hancur. Simak selengkapnya tetap di channel Tasawuf Nusantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akramul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulahu. Al-Hadis. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu semuanya memuliakan para ulama-ulama. Maka sesungguhnya mereka itu adalah waris dari para nabi-nabi. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka ialah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Al-Hadis.
Rasulullah telah bersabda, kita diperintah oleh Rasulullah memuliakan para ulama-ulama yang harus dimuliakan itu ulama warasatul anbiya, ulama sebagai warisnya para nabi-nabi. Dan barang siapa memuliakan ulama waris para nabi-nabi, berarti memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Ada dua macam ulama menurut hadis kan Nabi. Satu, al ulama warasatul anbiya, ulama yang betul-betul menjadi warisnya para nabi-nabi. Dan para nabi-nabi itu tidak meninggalkan harta benda yang begitu banyak, tidak meninggalkan derajat keduniaan. Yang ditinggalkan itu adalah ilmu, maka disebut warasatul anbiya. Nabi itu hanya mewariskan ilmu dan mewariskan contoh-contoh yang baik. Itulah yang diwariskan. Bukan mewariskan harta benda yang begitu banyak, bukan mewariskan akhlak-akhlak yang buruk. Yang diwariskan itu ilmu-ilmu yang dari Allah Ta'ala bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan contoh-contoh yang baik, bukan memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Itulah ulama-ulama yang harus dimuliakan, dihormati. Dan dua, ulama-ulama ulama buruk, ulama jahat. Rasulullah bersabda, wailul li'ummati min ulama isu, wailul li'ummati ulama isu. Rusai umatku itu karena ulama-ulama ulama-ulama jahat. Itu umatku akan rusak karena dirusak oleh ulama-ulama yang jahat. Jadi jangan dikira semua ulama itu warasatul anbiya. Ulama kan ahli ilmu untuk merusak. Itu ulama isu. Itu yang menjadikan umat Islam itu bisa rusak. Sabda Rasulullah, al ulama
wailul lil ummati min ulama isu. Dan alhamdulillah yang kita khol ini ulama-ulama warasatul anbiya, bukan ulama-ulama su. Kita makan kholnya Kiai Ahmad Syuhada, Kiai Ahmad Sanusi, dan Kiai macam-macam kiai. Semuanya itu ulama-ulama warasatul anbiya. Itu yang wajib kita hormati. Budaya di Indonesia umumnya menghormati, penghormatan terhadap ulama-ulama ini diantaranya mengadakan kholnya ulama-ulama warasatul anbiya. Ini termasuk menghormati. Jadi mengadakan kholnya ulama-ulama warasatul anbiya adalah termasuk menghormati ulama-ulama warasatul anbiya. Menghormati Allah, menghormati para Rasulullah. Kalau tidak menghormati ulama warasatul anbiya, berarti tidak menghormati Allah, tidak menghormati para Rasul Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfanu minan nasi, sinfanu minan nasi, dua golongan dari masyarakat manusia. Sinfanu, dua golongan, minan nasi, dari manusia. Idza soluha, bila dua golongan itu baik. Idza soluha, bila dua golongan itu baik. Soluhan nas, masyarakat manusia jadi baik. Wa idza fasada, dan tatkala dua golongan itu buruk, fasadan nas, manusia, masyarakat manusia menjadi buruk. Al ulama wal umaro, dua golongan itu, al ulama para ulama, wal umaro para pemimpin-pemimpin yang memegang kebijaksanaan. Al-hadis. Saya ulangi lagi hadisnya. Sinfanu minan nasi idza soluha soluhan nasu wa idza fasada fasadan nasu al ulama wal umaro. Jadi di masyarakat ini ada dua golongan. Inti dari masyarakat banyak ini ada dua golongan. Jika dua golongan itu baik, masyarakat manusia jadi baik. Tapi bila dua golongan itu jelek, masyarakat menjadi jelek. Al ulama wal umaro.
Alhamdulillahirabbil alamin, di negara kita ini dua golongan itu menjadi baik. Sejak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selama 434 tahun, para ulama terus bergandengan mengawal perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selama 434 tahun. Sejak zaman Portugis sampai zaman sekarang ini makin lebih. Sejak zaman Wali Songo dan sampai sekarang ini terus para ulama terus mengawal. Pemerintah ini dikawal terus, negara ini dikawal terus oleh para ulama. Dan ini bukti kenyataan yang tidak bisa dibantah. Siapa membantah kenyataan, dusta besar. Cuma peristiwa di mana saja. Baca sendiri dalam sejarah. Atlas Pahlawan dan lain-lain, baca sendiri. Para kesultanan terus berontak, juga dikawal oleh para ulama-ulama. Sampai alhamdulillah ada pengakuan terakhir Hari Santri. Kenapa itu? Pengakuan terakhir Hari Santri. Kan santri-santri yang dipimpin para ulama dari 20.000 pesantren sampai Irian, semua itu terjun mengawal perjuangan. Kalau tidak dikawal ulama sudah hancur lah Indonesia, hancur Indonesia. Di antaranya tidak perlu banyak saya sebut-sebut, baca sendiri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea kedua diawali dengan kalimat dan, agar tidak putus antara alinea 1 dengan alinea kedua dan. Kalau alinea ketiga jangan sampai putus dengan alinea keempat, diawali dengan kemudian. Itu dua itu dan kemudian, dua-duanya itu kalimat jembatan. Jembatan yang pertama, dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan, pergerakan. Perjuangan adalah perjuangan dengan fisik pemberontakan, kemudian pergerakan disambung nyambung dengan pergerakan politik dan. Jadi kalau perjuangan
dengan fisik perang seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Agung, dan itu perjuangan. Setelah itu disambung pergerakan, maka dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu lamanya 434 tahun. Semua itu selama itu dikawal oleh para ulama warasatul anbiya, termasuk Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan lain-lain. Syekh Yusuf Khalwatiyah dan seterusnya. Telah sampailah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan ini. Telah sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Masih di depan pintu, belum masuk pintu, sampai ke depan pintu gerbang. Jadi di ngarepe pintu gerbang, belum masuk pintu gerbang. Pintu gerbangnya negara ada 5. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berangkat dari tahun 1511 sampai di depannya. Jadi harus teliti baca itu. Di depan, ke depan pintu gerbang. Belum masuk. Pintu gerbang. Tanggal 17 itu belum masuk. Masih di depan pintu gerbang. Setelah tanggal 18 baru masuk pintu gerbang negara. Masuk. Setelah sudah masuk, dinyatakan selama 400 lebih tahun itu kok bisa masuk, mestinya mustahil menurut perhitungan akal pikir, mustahil bisa merdeka itu. Makanya ahlinya ketika kok bisa merdeka atas berkat. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bukan dengan itu, dengan ini. Ini itu kata isyarat menunjukkan sesuatu yang paling dekat kepada rakyat Indonesia. Ini bukan itu. Dengan ini rakyat menyatakan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia
dinyatakan oleh rakyat ini karena berkat rahmat Allah. Ini takdir. Dan dijalankan keinginan luhur, ini ikhtiar. Jadi bertemunya takdir dan ikhtiar menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian tasawuf oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu Sirrahu. Beliau adalah sebagai ulama kebangsaan juga mujadid kebangsaan. Beliau selalu getol untuk memperingatkan kita semuanya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 itu tidak ada karena belum lahir. Yang benar adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya beliau menyampaikannya dengan segala sumber yang ada dan fakta sejarah yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.